untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Anda Haja Mukarramah MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Bekasi. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, penjamin mutu dan staf tata usaha. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta staf. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Bekasi. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Nilai Proyek Dalam Kolaborasi Kelas 11 tahun pelajaran 2025-2026. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kami dapat berkumpul di Aula Ki Hajar Dewantara SMA Negeri 1 Bekasi dalam keadaan sehat dan berbahagia. Nah, hari ini kita akan menyaksikan sebuah pertunjukan yang dipersembahkan oleh siswa-siswi kelas 11 IPA 6. Sebuah kisah yang membawa kita kembali ke salah satu momen paling menentukan dalam sejarah bangsa Indonesia. Jaga pintu. Sebelum itu, selamat siang semua stasiun. Ini udah penampilan keberapa sih, Kinau? Kalau dihitung dari kemarin, ini adalah penampilan ke-8. Tapi kalau dihitung dari hari ini adalah penampilan ke-4. Nah, masih semangat gak semua stasiun? Masih kan? Nah, tapi sebelum kita lanjut, sepertinya kurang nih kalau kita sebagai pembawa acara AKMC sendiri belum memperkenalkan diri. Iya tuh. Oke, halo semuanya. Kenalkan, aku Nadia Zulfa Laila dari kelas 11 IPS 1 sebagai pembawa acara 1. Halo Nadia. Dan aku Kinara Aulia dari kelas 11 IPS 1 sebagai pembawa acaranya. Halo semuanya. Oke, jadi drama yang akan kita saksikan kali ini adalah mengangkat kisah dari peristiwa Rengas Dengklok yang dimana itu sebuah peristiwa yang menjadi titik penting sebelum lahirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia nih teman-teman. Nah, di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, para pemuda seperti Sukarni, Wikana, dan Khairul Saleh mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu keputusan dari pihak manapun. Nah, perbedaan pandangan antara golongan muda dan golongan tua itu menciptakan ketegangan yang tidak hanya memuji keberanian, tetapi juga menentukan arah masa depan bangsa. Nah, mampukah semangat para pemuda meyakinkan para pemimpin bangsa dan bagaimana keputusan yang diambil pada saat-saat genting itu dapat mengubah perjalanan sejarah Indonesia? Oke, mari kita saksikan bersama kisah perjuangan, perdebatan, dan tekad yang mengiringi langkah bangsa menuju ke gerbang kemerdekaan. Selamat datang di Teater Sekar Malam, tempat di mana sejarah kembali hidup melalui panggung dan cerita. Selamat menyaksikan pertunjukan Sebelum Langit Merdeka. Sebuah pasar yang ramai, kehidupan berjalan seperti biasa. Orang-orang berjualan, membeli, adalah seolah tak ada yang berubah. Tapi di keramaian itu, para pemuda mulai saling bertukar pandang dan berbicara pelan mengenai sebuah kemungkinan yang selama ini hanya berani mereka bayangkan. Di momen sederhana itulah, mulai tumbuh keberanian yang telah menjadi awal dari peristiwa Rengas Dengklok. 6 Agustus 1945, sebuah cahaya yang lebih terang dari seluruh matahari menghanguskan Hiroshima. Kekaisaran Jepang yang membentuk dirinya sebagai cahaya siang kini sedang menuju kegelapan.
Jenderal, izin melapor. Kau sudah baca ini, Sato? Laporan dari Tokyo, Jenderal. Lihat, Sato. Hiroshima hilang dalam satu kedipan mata. Ini bukan hanya kalah. Lenyap. Senjata macam apa yang dimiliki Amerika itu? Jadi, kabar yang saya dengar tadi di pasar itu benar ya, Jenderal? Saya kira itu hanya provokasi. Jadi kau sudah benar daripada pedagang itu, si Mata. Artinya berita ini sudah menyebar kemana-mana. Saya juga perhatikan, Jenderal. Rakyat di pasar sudah mulai resah karena mereka terus mendengar radio kosok-kosok tanpa berita perang yang jelas. Itu masalahnya, Sato. Sekarang tugasmu perketat pengawasan sekarang juga. Saya tidak mau ada satu pun jiwa pribumi yang mendengar berita ini. Pastikan semua radio di Jawa tetap tersegel. Paham? Hai. Tapi Jenderal, kami juga sudah melakukan patroli rutin. Beberapa aktivis seperti Syahrir sangat licik, Jenderal. Mereka menyembunyikan radio gelap. Sayangnya, Jenderal, sangat sulit dideteksi. Lakukan razia mendadak sekarang juga. Kirim pasukan ke setiap sudut kota. Pastikan tidak ada segel radio yang rusak. Kamu menemukan ada kabel antena yang mencurigakan ataupun ada kabel antena yang terputus, tarik mereka, interogasi mereka. Gunakan cara apapun agar mereka bungkam, Sato. Hei! Tapi Jenderal, sebelum itu, bolehkah saya bertanya sesuatu? Apa itu? Hiroshima adalah pangkalan militer terkuat kita di wilayah Chugoku. Bagaimana mungkin, Jenderal? Itu hancur dalam sekejap. Bom apa itu, Jenderal? Saya juga tidak tahu, Sato. Lihat laporan ini. Hiroshima hanya hilang dengan satu pesawat. Satu pesawat, Sato. Dan satu kota lenyap. Apa yang bisa terjadi pada kita, Sato? Tapi Jenderal, bagaimana? Bagaimana jika Tokyo diam? Pernah kau ucapkan kata itu lagi? Kita ini adalah prajurit kekaisaran. Tugas kita di sini hanyalah menjaga kehormatan kekaisaran sampai tidak ada penghabisan. Paham? Hai! Saya akan pastikan, Jenderal, Batavia akan sunyi dari frekuensi luar. Saya yakinkan itu, Jenderal. Pergilah. Tapi ingat satu hal. Jika berita ini tersebar kemana-mana, bahkan sampai budak-budak itu tahu, bukan hanya perang, tapi nasib kita, saya dan kamu, juga akan tamat. Hei, saya akan pastikan, Jenderal, itu tidak akan pernah terjadi. Saya akan pastikan, saya akan berusaha semaksimal mungkin, Jenderal.
Jenderal, jadi gawat Jenderal. Ada laporan buruk dari Nagasaki, Jenderal. Nagasaki? Jangan-jangan lagi-lagi? Mana laporannya? Diserang dengan bom jenis baru, Jenderal. Tadi pagi sekitar pukul 11.02 waktu setempat. Tiba-tiba pesawat B-29 milik Amerika menjatuhkan bom mereka di kota Nagasaki, Jenderal. Semua bangunan runtuh, bangunan pun hancur, korban berhamburan, Jenderal. Buso! Dua kota dalam 3 hari. Mereka benar-benar gila. Artinya Amerika bisa saja mengajukan Jepang kota demi kota satu. Tapi pasukan kita tidak bisa berbuat apa-apa, Jenderal. Bom itu jatuh tiba-tiba. Semua bangunan langsung hancur serentak, Jenderal. Korban pun mencapai ribuan korban, Jenderal. Sekarang terdesak satu. Para pemuda seperti Kayu Saleh dan juga Sukarni, pasti mereka sudah mencium bau darah. Mereka tidak hanya menunggu waktu saja untuk menyuarakan kemerdekaan. Tapi Jenderal, bukankah kita masih bisa bertahan, Jenderal? Menjaga status quo. Dengan cara apa lagi kita bertahan, Sabto? Lihat ini, kan? Nagasaki adalah pusat industri perang, Sabto. Galangan kapal Mitsubishi dan pabrik-pabrik senjata. Di sini semuanya hancur dalam satu malam, Sabto. Apa ini bisa terjadi? Tokyo. Jenderal, Soekarno masih di dalam menemui Terauchi. Bagaimana jika mereka mendengar tentang angin kemerdekaan? Itu yang aku khawatirkan, Sato. Begitu mereka pulang dari dalam, mereka bisa saja langsung diprovokasi oleh pemuda itu. Mereka bisa saja langsung bersekutu untuk menyuarakan kemerdekaan, Sato. Dan paling tragis, Jenderal, apakah kita akan kehilangan tanah ini? Jawab! Indonesia! Nanti, Sato. Kita sekarang hanyalah catatan agar sampai ke tinggal pribumi. Bang! Hai! Saya akan pastikan, Jenderal, itu tidak akan pernah terjadi. Dan saya akan pastikan, pegang janji saya, Jenderal. Saya akan pastikan mereka tidak akan pernah mendengar tentang hal itu. Udah. Tidak boleh menyuarakan kemerdekaan. Ayo! Ayo cepat cari. Ada kawan Indonesia. Ayo cari sekarang. Secretary of State on August 11th. I leave this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. Kita harus melakukan berita ini, Bu. Betul, Bu. Kita perlu memberitahu Soekarno untuk Bung Hatta sekarang juga.
kehidupan, Bung. Betul, Bu. Aku tidak percaya ini. Tapi juga menurut siaran BBC tidak pernah sedramatis ini. Tidak pernah ada pernyataan, Bu. Secara teknis, mereka sudah kalah. Mereka sudah lumpuh. Sekarang ini tinggal dulu masalah waktu. Sampai kaisar mereka itu menyerah pada bangsa sekutu. Kalau begitu ini saatnya, Bung. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Rakyat-rakyat itu sudah muak dengan janji-janji dari Jenderal Terauchi. Kalau kita menunggu kemerdekaan dari pemerintahan Jepang, dunia akan melakukan kita sebagai boneka Jepang. Betul, Bu. Tapi kita harus meyakinkan Soeharto bahwa janji-janji kemerdekaan dari Jepang adalah janji yang sudah palsu, janji basi. Aku juga sudah muak mendengar itu. Untuk sekarang, kita harus memproklamasikannya sebagai negara yang berdiri atas kaki kita sendiri, bukan atas belas kasihan dari bangsa penjajah yang sudah kalah, Bu. Tapi, Bung Karno Hatta masih sangat hati-hati. Mereka masih takut akan terjadi pertumpahan darah dengan tentara Jepang yang masih memegang senjata di sini. Dengar, Bu. Kekosongan pasti tidak akan bertahan lama. Jika Belanda itu menyerah dan juga datang sebelum kita menyatakan bahwa kita sudah merdeka, maka Belanda akan membonceng kita kembali. Untuk sekarang kita harus memaksa kaum tua itu untuk bergerak malam ini juga. Ya sudah, Bu. Yang penting sekarang kita sudah tahu berita kekalahan Jepang ini. Nanti saya akan pastikan para pemuda siap mendukung. Jika Bung Hatta setuju, saya dapat menggerakkan massa di Menteng 21. Tapi sabar dulu, Bu. Kita perlu melakukan diplomasi baru kita mau hasilnya. Jadi sekarang kita harus mengatakan dan Soekarno. Malam ini kita harus gerak rumahnya dan juga kita harus pastikan tidak ada polisi yang kita. Ayo, Bu. Ayo. Malam 15 Agustus 1945. Langit Jakarta terasa berat, seolah dengan rahasia besar yang siap menunggu. Kabar kekalahan Jepang terhadap sekutu terdengar di kalangan para pemuda yang membara, mendesak, dan takut. Di rumah Bung Karno, di Jalan Pegang Santing, sebuah pertemuan yang menentukan nasib bangsa Indonesia sedang berlangsung. Wika, utusan para pemuda, datang dengan tekad membaca dan pesan yang tak dapat ditunda. Ia tahu bahwa malam ini adalah malam yang tak boleh terlewati. Karena Tolong depan pintunya. boleh kami masuk, Bu? Ya, silakan, Mas. Ada apa, Bu? Bung, kami sudah mendengar kabar dari Syahrir bahwa Jepang sudah menyerah. Ini adalah bentuk yang bagus, Bung. Jika Bung tidak segera mungkin memproklamasikan kemerdekaan, maka selanjutnya yang akan terjadi akan ramai terjadi kericuhan dan juga pertumpahan darah, Bung. Apa kau bilang? Kau mengancam aku, mendikte aku. Sudah, tidak usah seperti itu. Ini bukan teman besar. Rakyat dan kabupaten Menteng sudah tidak bisa dibendung. Kita harus proklamasikan sekarang ini. Oke, baik. Sabar. Saudara-saudara sekalian, kita tidak bisa dengan PPKI begitu saja. Kita perlu organisasi untuk memindahkan kekuasaan. Ini dibutuhkan, Bu, agar tidak terjadi kekacauan di jalanan. PPKI itu buatan Jepang, Bung. Jika kita merdeka mereka, negara kita hanya akan menjadi negara milik oleh Jepang. Yang kami inginkan itu adalah kemerdekaan murni, Bung. Murni negara sendiri, Bung. Bung,
tahu apakah Jepang masih berkuasa sudah menjadi kawan dari sekutu. Sebagai urusan bumi semua, maka kami menyebutkan sendiri. Kalau kalian ingat, kami tidak biarkan sejarah Indonesia tulis oleh jenderal-jenderal Jepang. Karena saya ini, ayo kami. Ayah Anda kak, kita sudah dulu di sini berjam-jam. Gimana? Apa kata pengarang? Kalau dari orang tua kalian, memangnya tidak sesuai harapan ya? Kacau ini kacau. Bung Karno, beliau kan sampai mana besar loh. Semua diserang kita, tahu kan soalnya. Coba kalian ceritakan, jangan buat kami penasaran. Kami sudah sampaikan semuanya. Kita sudah jelas bahwa riset yang tepat untuk mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Yang kau tahu apa dia bilang? Dia bilang dia masih harus konfirmasi dulu ke mereka dan harus dapat mereka itu. Kenapa sih dia itu masih dengan merasa bebas segala? Padahal sudah jelas kan kalau Jepang itu sudah kalah. PPKI, organisasi itu lagi. Aku sudah muak. Dengar, sudah jelas PPKI itu buatan Jepang. Kalau kita merdekakan mereka, sejarah pasti bilang kita merdekakan pemberian. Gimana negeri kita? Pak, lalu bagaimana rakyat bukan waktu desa? Dia bilang, ini batal. Saya kamu begitu dan potong leherku malam. Bayangin, dia tantang. Kalau berkata gimana? Kalau Bung Hatta lebih tenang ya. Dia bilang kita butuh organisasi, kita masih butuh PPKI untuk melakukan kekuasaan secara teknik. Katanya dia tidak bisa rencana berjalan. Kacau. Yang kacau itu kalau kita diam. Kalau sekutu datang dan Belanda balik menjajah, itu baru kacau. Ah, dengar! Kita sudah coba cara baik-baik. Witara sudah bicara, Sukari sudah bicara. Yang berarti apa? Nihil! Itu waktu karena itu, kita keras kepala. Dan dia bilang, aku hanya meminta amanah-amanahnya dalam semalam. Padahal yang aku inginkan itu adalah agar Indonesia cepat merdeka, murni dari tangan kita sendiri, bukan dari rasakan Jepang. Lalu, kita mau menyerah? Tidak. Kita tidak menyerah. Kita harus pikirkan cara lain. Cara yang lebih tegas. Maksudmu apa, Bu? Ya, kita sudah lihat sendiri di Jakarta. Mereka tidak mau digerakkan. Mungkin kamu melihat tekanan dari pihak Jepang, dari negara kita, atau bahkan dari keraguan mereka sendiri. Mungkin mereka perlu tempat yang lebih tenang. Setuju. Dari tadi, aku pikirkan rencana itu menjadi perbedaan di sini. Tempat yang lebih tenang. Ya, tempat yang jauh dari Jakarta, jauh dari hiruk-pikuk yang membuat mereka ragu. Di sana, mereka bisa melihat keadaan dengan lebih jernih. Tunggu dulu, Bung. Maksudku kita akan membawa mereka keluar. Secara maksa gitu. Bukan paksa, Witana. Kita akan selamatkan mereka dari pengaruh Jepang, dari keraguan mereka sendiri. Ini langkah yang besar, ayo. Ini bisa dianggap menculikkan. Bukan dong. Pasti akan orang besar malah kita. Mau apa lagi? Dia sudah marah besar malam ini. Kamu berharap apa besok? Setidaknya di luar Jakarta,
dia bisa marah karena didengar oleh Jepang. Dan aku yang mendapat langsung. Aku tahu bagaimana marahnya. Khairul bilang, lebih baik dia marah di luar Jakarta daripada dia kesal di dalam Jakarta. Aku tahu semua tempat di Rangas Dekro. Di sana ada mobil peta yang solid. Kalau pimpinan sudah berbeda, lokasinya terpencil dan Jepang tidak punya kepentingan besar. Berapa jauh dari sini? 80 km. 2 jam perjalanan. Tapi soal tempat tinggal bagaimana? Orang pasti tidak mau meninggalkan keluarganya. Fatmawati dan Butur yang masih bayi, mereka harus ikut. Jika mereka tidak ikut, Jepang pasti akan menggunakan mereka sebagai sandera. Kita harus pindahkan mereka juga ke tempat yang lebih aman. Saya kenal seorang petani Tionghoa di sana. Rumahnya saya yakin itu. Tapi bagaimana kalau mereka tetap menolak mengungsi dakwah di sana? Ah sudah, kita akan pikirkan itu nanti. Yang terpenting sekarang, kita harus ambil keputusan. Kita sudah sendiri di Jakarta. Mereka tidak bisa digerakkan. Mungkin di Rangas Dekro, mereka bisa berpikir dengan lebih tenang dan lebih matang. Lalu, kapan kita lawan? Subuh besok, pukul 3 atau 4 pagi. Dan Jepang masih. Ya sudah, kalau gitu, kita bagi-bagi tugas. Tinggi, kau siapkan kendaraan. Pakai preman, jangan pakai seragam agar tidak terlalu jauh. Baik, saya akan siapkan kendaraan dan jemput bukan. Bagus. Kau Yusuf, Sukarni, kau jemput Soekarno di Pangandaran Timur, nomor 56. Baik. Lalu bagaimana dengan saya, Bu? Tetap di sini saja. Kau yang lagi di sini, Mika. Kau pantau situasi di Jakarta. Kalau ada apa-apa, segera hubungi kami lewat kurir. Dan juga ingat, nanti kami butuh penengah. Penengah kau bilang, Ya, Ahmad Subandi. Beliau tokoh senior, dihormati golongan tua maupun muda. Nanti, setelah bongkar dan bermata aman di Rangas Dekro, kita akan menghubungi beliau. ya baiklah, kalau semuanya sudah tenang. Mungkin yang bisa menjadi jembatan bagi kita. Tapi kau lihat ini, Rika. Jangan kasih tahu detail informasi ini ke siapapun sebelum kami aman di Rangas Dekro. Ini masalah nyawa. Ya, saya paham. Baiklah, kalau begitu, saya akan siapkan 2 mobil. Satu untuk bongkar, keluarga, satu lagi untuk Hatta dan pengawal. Sopirnya siapa? Saya sendiri untuk Hatta, Sukunto dan Soekarno untuk Hatta. Sudah bulan urusan kita. Buat, saya akan sini jaga Jakarta. Kalau gitu, untuk kemerdekaan dari hasil tangan sendiri, bukan dari pemerintah Jepang. Untuk Indonesia merdeka. Besok pagi sejarah akan mencatat keberanian kita atau entah bodohan kita. Tapi setidaknya kita tidak tinggal diam. Untuk proklamasi adalah yang dari tangan sendiri. Ayo kita segera bersiap-siap.
besar yang tetap dicatat. Nah ya apa? Siapa yang mengancamku? Tentara Jepang apa kalian? Ancaman dari rakyat akan memulai pemberontakan saja ini. Tidak lama lagi. Jika Anda masih ingin di sini, yang penting pasti akan melakukan Anda sebagai sandera. Kita harus memindahkan Anda dan keluarga Anda ke tempat yang lebih aman. Aku tidak akan pergi jika tanpa anak dan istriku. Dan aku tidak akan pergi jika harta tidak ikut. Karena sudah gitu, beliau sudah menunggu. Cepat, patroli Jepang lewat setiap minggu. Kenapa, Pak? Memang mau kita kemana? Kalian benar-benar nekat ya. Kalian mempertaruhkan nyawa bayi ini demi ambisi kalian. Kami mempertaruhkan nyawa kami semua. Mobil sudah siap di depan. Dengan Stefan ada di luar. Di sana ada marsikan kereta yang setia pada. Anda bisa bicara bebas tanpa mengontrol senjata di mereka. Jelas kalau seperti itu. Biarkan aku bersiap. Tapi ingat Sukati, jika terjadi sesuatu pada keluargaku, aku tidak akan memaafkan kalian. Sejarah dalam kita merdeka hari ini. Cepat. Baik, Ibu. Istriku! Ayo Sukati! Ayo kita mundur! Masih istriku ditinggal! Waktu! Bukarno! 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 Beliau tidak ada di sini. Wah, ini pasti ada hubungannya dengan para tersangka pemuda semalam. Sebaliknya, saya tidak ingin berdebat karena jangan sekali kalian membawa Bung Karno dan Bung Hatta secara sembunyi-sembunyi. Memangnya kalian pikir kalian siapa? Tunggu dulu, mau tenang. Kami tidak masuk buruk. Kami hanya ingin agar kemerdekaan kita ini tidak tunda lagi. Saya paham kalian tidak ingin menunda kemerdekaan ini, tapi membawa mereka secara sembunyi-sembunyi. Kita ini sedang menyusun negara, bukan sedang bermain kata umpet. Mau menunggu sampai kapan sih, Bung? Lihat ini, Jepang sudah menyerah. Kalau kita masih bisa saja menunggu, ya saja kemerdekaan kita ini jauh pemberian. Kami ingin agar lainnya Indonesia ini murni, Bung. Asal kita sendiri. Justru itu Jepang sudah menyerah, kita sudah bersatu dalam satu komando. Karena sekarang beritahu saya di mana lokasi mereka. Apa yang kalian
Kepastian proklamasi harus dibacakan paling lambat 17 Agustus. Baiklah kalau begitu. Saya akan ke Remis Develop. Saya akan jemput mereka. Saya jamin besok pagi proklamasi akan dilaksanakan. Jika tidak, saya pertaruhkan nyawa saya. Baiklah kalau itu jadi, kami akan percaya. Baiklah rupanya, saya akan menyusul mereka. Botol susu ngapa masih ada terus? Kalian sudah membawa kami sejauh ini. Apakah menurut kalian dengan membawa kami jauh dari Jakarta, kemerdekaan akan jatuh begitu saja dari kami? Kemerdekaan memang tidak ada judul lagi. Tapi di sini, dulu di masa-masa Jepang, tidak ada judul ngomong dan laksana Medan. Hanya dari kita, rakyat Indonesia. Tanda tangan proklamasi sekarang. Kalian semua bersemangat. Tapi semangat tanpa strategi bisa menghancurkan kita. Mempromosikan kemerdekaan bukan hanya sekedar kata-kata. Ini soal kedaulatan dan pengakuan dunia. Jika kita terburu-buru tanpa strategi, siapa yang akan kita sebagai sebuah negara? Kita bisa dianggap program pemberontak yang kacau. Kami itu sudah siap mati. Belum pasukan peta di wilayah ini sudah siap. Kita sekutu mendalam malam ini dan kita belum merdeka. Dan kami yang akan siap. Darah, saudara saja yang kalian bicarakan. Aku tidak ingin melihat pemuda-pemuda aku menjadi santapan meriam hanya karena kalian tidak sabar. Kita sudah punya janji dari Jepang. Janji apa lagi, Bung? Jepang sudah kalah sebagai tangan perintah dari Mike dan Gubernur. Kita harus buktikan kepada dunia bahwa kita merdeka karena mereka sendiri, Bung. Kita tidak bisa mengandalkan keberanian saja. Dunia mengawasi setiap langkah kita. Sekali kita gagal, bangsa ini bisa dicap lemah. Kalian tahu resikonya tidak? Berhenti! Hentikan perdebatan ini sekarang juga. Subarjo, bagaimana kamu bisa ada di sini? Saya datang ke sini mau bawa jaminan. Saya sudah bicara kepada Maeda. Jepang sudah lumpuh secara politik. Jika kita tidak membuat perusahaan besar di Jakarta, maka tidak ada lagi menghalangi kita. Kami tidak percaya dengan Jepang. Kalau begitu, saya jaminkan nyawa saya sendiri. Jika besok jam 6 pagi proklamasi belum dibacakan, kalian boleh bunuh saya di sini. Baiklah kalau begitu. Jika taruhannya adalah nyawa seorang sahabat, kita kembali ke Jakarta. Siapkan kertas dan pena. Kita susun kalimat yang malam ini juga. Baiklah.
Kita butuh pernyataan bahwa kita telah merdeka. Bagaimana dengan kata kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Ya, itu untuk menyatakan keinginan kita. Lalu, bagaimana dengan kekuasaan Jepang? Itu harus disebutkan secara tegas, Bapak. Karena kita tidak hanya menyatakan diri merdeka, tapi juga mengambil alih kekuasaan. Tuliskan seperti ini. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Saksama dan dalam tempo yang singkat-singkat. Ya, itu bagus. Tidak memicu perang sekat kita, tapi menunjukkan bahwa sekarang kita yang berkuasa. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Maaf, itu terdengar seperti kita berdua dekat. Lalu apa selanjutnya, Pak? Saya cukup terkadang karena sama Pak. Dia tahu hari itu yang mungkin informasi. Gimana menurut Selatan? Usul pemuda ini cukup berani. Jika kita menandatangani yang kedua, maka kita memikul tanggung jawab yang besar di hadapan rakyat. Memang tanggung jawabnya besar. Tetapi jika itu yang paling tepat untuk menyatakan bahwa bangsa ini lahir dari kita sendiri, maka daripada itu saya harus diam. Baiklah, kita tanda tangan berdua atas nama bangsa Indonesia. Sayuti, Jauh. tolong nanti ketika itu. Tapi untuk mesin tik dengan tulisan Latin tidak di sini. Hanya terdapat kanji atau aksara. Lalu bagaimana ini? Gimana ini? Maaf, boleh saya berbicara sebentar? Saya Satsuki, saya adalah sekretaris dari Istana Jumaya. Saya tahu kalian tidak mempunyai mesin rekod Latin. Dan kalian bisa mengucapkannya kepada Dr. Herman Kessler, Angkatan Laut Jerman. Baiklah kalau begitu. Sukarni, tolong temani Satsuki. Baik. Apa? Pakai dari mobil? Mobil. Enggak ada. Masih tercantol di mobilmu kali. Permisi, Dr. Kessler. Saya Satsuki, dari Studio Angkatan Jumaya. Ya, ada apa? Ada urusan penting apa kalian di jam seperti ini? Begini, kami membutuhkan mesin tik atau Latin milik Anda untuk membuat dokumen yang sangat penting untuk malam ini juga. Betul, ambil saja. Mesin tik itu ada di kantor tuh, di pelabuhan dan di mobil. Tapi pastikan alat itu dikembalikan setelah urusan kalian selesai. Baik, terima kasih.
Kami. Izin, kasar dan diskusi saya konsultan itu supaya menjadi ringkas. Dan untuk tulisan tanggalnya akan saya ubah menjadi Jakarta, tanggal 17 bulan 08 dan tahun 05. Bagaimana? Angka 05 sudah cukup memakai persoalan yang sangat cepat. Baik. Dan satu lagi Bu, antara dengan tulisan atas nama bangsa Indonesia sesuai usulan dari si Pani tadi. Sudah selesai Bu, silakan. Berikan saya, mari saya tanda tangan. Setelah menuliskan nama itu, nama saya menjadi serta ketan Bu. Itu aja saya. Kita baru saja memberikan pasal 4 maksud. Kalau perlu tahu kita sudah ngomong ini. Setelah saya sangat senang sekali ya. Mulai besok, masa depan bangsa ini tidak akan sama lagi seperti ini. Terima kasih. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Peristiwa Rengas Dengklok lahir dari kegelisahan, keberanian, dan harapan para pemuda yang tampil sebagai keadilan. Tetapi perbedaan itu tidak mencapai, melainkan mempertemukan mereka di satu yang sama, yaitu Indonesia harus merdeka. Dan dari perdebatan dan kegelisahan itu lahir sebuah langkah besar dalam sejarah. Pada tanggal 17 Agustus 1945, sebuah kalimat sederhana dibacakan, tapi maknanya
Yes,